Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia kali ini kami akan membacakan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang: Poin A, bahwa dalam Islam anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina. Poin B, bahwa dalam realitas di masyarakat anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibunya. Poin C, bahwa terhadap masalah tersebut Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK nomor 46/PUU/8/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Poin D, bahwa terhadap putusan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafkah, dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam. Poin E, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman. Majelis Ulama Indonesia mengingat: 1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin A, dalam surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Poin B, firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal-usul kekerabatan antara lain dalam surah Al-Ahzab ayat 4-5. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Poin C, firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain. Demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 164. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rabb-Mu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Kedua, mengingat hadis Rasulullah SAW antara lain. Poin A, hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur atau suami dari perempuan yang melahirkan, sementara pezina harus diberi hukuman. Dalam riwayat Imam Abu Dawud diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu an, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, seseorang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyah. Rasulullah SAW pun bersabda, tidak ada pengakuan anak dalam Islam
telah lewat urusan di masa jahiliyah, anak itu adalah bagi pemilik kasur atau suami dari perempuan yang melahirkan, dan bagi pezina adalah dirajam. Poin B. Hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Abu Dawud, anak hasil zina bagi keluarga ibunya. Poin C. Hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang menzinai perempuan, baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan. Ketiga, athar sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam As-Sun'ani dalam kitabnya. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia memperhatikan 1. Pendapat jumhur madhab fikih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab. Dan dengan demikian, anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinahi. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Bagian pertama, ketentuan umum. Di dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan 1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan merupakan jarimah atau tindak pidana kejahatan. Kedua, had adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nas. Ketiga, ta'zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri atau pihak yang berwenang menetapkan hukuman. Keempat, wasiat wajibah adalah kebijakan penguasa yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya. Bagian kedua, ketentuan hukum. 1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Kedua, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketiga, anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Keempat, pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah atau hifdzun nasl. Kelima, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk poin A. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, B. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Selanjutnya, yang keenam, hukuman sebagaimana dimaksud pada nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Selanjutnya, ketentuan penutup. 1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Ditetapkan, Jakarta, tanggal 18 Rabiul Akhir 1433 Hijriah atau 10 Maret 2012. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ditandatangani oleh Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan ditandatangani oleh Sekretaris Dr. HM Asrarun Ni'am Soleh MA.